Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan Mr. Fahmi di pelajaran Bahasa Sunda. Kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat perintah. Dalam bahasa Sunda, kalimat perintah ini disebut juga kalimat parentah. Kalimat parentah biasanya kita gunakan ketika kita meminta tolong orang lain untuk melakukan sesuatu. Atau dalam kata lain, bisa kita gunakan juga ketika kita menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Tapi dalam menggunakan kalimat perintah ini, kita harus benar-benar menggunakannya dengan cara yang baik dan cara yang sopan, agar orang yang kita mintai tolong atau yang kita suruh tidak merasa tersinggung atau tidak merasa tidak enak ketika kita mintai bantuan. Seperti biasa, dalam mempelajari sebuah kalimat dalam bahasa Sunda, kita harus mencari tahu dulu kata khas yang ada dalam kalimat tersebut. Nah, fungsinya untuk bisa membedakan atau lebih mengingat perbedaan antara satu kalimat dan kalimat yang lainnya. Jadi, kalian bisa langsung ingat, oh, kalau kita mau menggunakan kalimat perintah, kita bisa menggunakan kata khasnya ini. Nah, dalam kalimat perintah ini, kata khas yang digunakan ada dua. Yang pertama adalah kata punten, dan yang kedua adalah kata kerja yang berimbuhan pang dan ken. Nah, seperti apa cara penggunaannya? Yuk kita simak sama-sama. Kata punten digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada orang yang kita mintai bantuan atau orang yang kita perintah. Jadi kata punten ini disarankan sekali untuk digunakan agar orang yang kita perintah tidak merasa tersinggung. Kata punten ini digunakan sebagai awalan dalam kalimat larangan, di mana kata punten ini diucapkan setelah kita memanggil atau menyebutkan nama orang yang kita akan mintai tolong atau yang kita akan suruh. Nah, yang kedua, imbuhan pangken. Imbuhan pangken ini nantinya akan disematkan di kata kerja yang ada dalam kalimat tersebut. Contohnya, misalkan kita menyuruh orang lain untuk membuka pintu atau dalam bahasa Sunda, muka panto. Nah, ketika kita akan menyebutkan kalimat perintah di mana kita akan menyuruh orang untuk membukakan pintu tersebut, maka imbuhan ini akan menempel pada kata kerja, yakni kata muka. Jadi katanya akan berubah menjadi pangmukakeun. Nah, agar lebih mengerti, kita akan sama-sama coba ke dalam bentuk soal berikut ini. Bu Lilis marentah tatang muka jandela kelas, yang artinya Bu Lilis memerintahkan Tatang untuk membuka jendela kelas. Pertama-tama kita harus amati dulu kalimat tersebut. Pada kalimat tersebut kita harus tentukan siapa orang yang memerintah atau menyuruh dan siapa orang yang disuruh. Dalam hal ini, orang yang memerintah atau menyuruh adalah Bu Lilis, sedangkan orang yang disuruh adalah Tatang. Jadi kita akan membuat kalimat perintah yang diucapkan Bu Lilis kepada Tatang. Nah, berdasarkan kata khas yang tadi, maka kalimatnya akan seperti ini. Tatang punten pangmukakeun jandela kelas. Nah, sekarang kita akan amati
susunan kalimatnya. Kalimat perintah tadi diawali dengan menyebutkan nama orang yang disuruh atau diperintah, yaitu datang. Lalu dilanjutkan dengan kata punten, di mana fungsinya tadi untuk membuat kalimat ini menjadi lebih halus, lebih sopan. Nah, setelah itu ada kata pangmukakeun, di mana kata ini berasal dari kata kerja muka yang sudah ditambahkan imbuhan pang dan ken. Terakhir dilanjutkan dengan keterangan yang ada dalam kalimat tersebut, yaitu jendela kelas. Jadi kalimat perintahnya kata pangmukakeun jendela kelas. Nah, bagaimana? Sudah mengerti kan bagaimana cara membuat kalimat perintah? Sangat mudah kan? Oke, untuk mencobanya, Mister punya satu soal nih. Nanti soal tersebut kalian buat kalimat perintahnya, lalu kalian tuliskan di kolom komentar YouTube ini. Oke? Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.